kemudian SCF, round robin, dan priority. Buat kelompok kami akan membahas tentang FCFS. FCFS itu sendiri adalah proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU yang akan dilayani. Jadi proses pertama yang dibuatkan, maka proses itulah yang akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian FCFS ini termasuk dalam penjadwalan apa? Nah, di sini tuh FCFS itu termasuk dalam penjadwalan non preemptive. Nah, non preemptive sendiri itu adalah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan interrupt dari prosesnya sedang berjalan ke proses yang lainnya. Nah, sementara itu non preemptive itu terdapat lawan katanya, yaitu preemptive, di mana preemptive sendiri itu adalah kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara prosesnya sedang berjalan untuk memberikan ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Nah, FCFS tersebut sebenarnya itu memiliki algoritma yang sederhana. Makanya itu mengapa FCFS ini termasuk dalam penjadwalan non preemptive. Saya Lukman. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang FCFS. Ternyata dalam algoritma penjadwalan FCFS ternyata memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, memiliki kelebihan dalam ketika efisien penjadwalan FCFS sangat efisien dalam penggunaan proses. Yang kedua, algoritmanya cukup sederhana. Yang ketiga, cocok untuk sistem bed. Lalu untuk kekurangannya timbul masalah seperti waiting time. Waiting time terlalu lama jika didahului proses yang lama, selesainya juga lama. Kedua, terjadi convert effect. Convert effect yaitu proses menunggu lama suatu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Ketiga, job arus pendek yang menunggu job yang panjang. Keempat, job penting harus menunggu job yang kurang penting. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem penjadwalan FCFS. Perkenalkan, nama saya Denny Fernando. Saya akan menjelaskan contoh antrian FCFS atau first come first served. Berikut ada antrian proses, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Proses-proses yang akan dikerjakan contohnya seperti tabel berikut. Proses pertama, P1 datang pada waktu ke 0, maka akan diproses secara langsung. Saat proses P1, P2 datang pada waktu 2 detik. Pada waktu 3 detik, P1 selesai diproses, maka P2 akan diproses. Kemudian P3 datang pada waktu ke 5, P2 selesai diproses. Kemudian P4 datang, P4 menunggu proses dari P3 hingga selesai. Pada waktu ke-8, P3 selesai diproses. Kemudian P4 diproses, P5 datang, P4 selesai diproses pada waktu 11. Kemudian P5 datang, P5 langsung diproses pada waktu ke-11. P5 selesai diproses pada waktu ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan contoh dari algoritma penjadwalan FCFS. Dalam soal ini diketahui 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, dan E. Dengan waktu kedatangan semuanya 0. Dengan lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, dan 3. Dari soal tersebut kita bisa simpulkan menjadi tabel. Pada soal diketahui 5 proses, yaitu A, B, C, D, dan E. Waktu kedatangan semua proses 0. Lama proses berturut-turut, yaitu proses A membutuhkan waktu selama 5 detik. Proses B membutuhkan waktu selama 2 detik. Proses C membutuhkan waktu selama 4 detik. Proses D membutuhkan waktu selama 8 detik. Dan proses E membutuhkan waktu selama 3 detik. Nah, di sini ditandakan kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap proses. Mulai eksekusi berarti pada proses A, karena proses datang pertama kali, berarti mulai eksekusi yaitu 0 detik. Pada proses B, berarti proses B akan dieksekusi setelah proses A selesai, berarti selama 5. Proses C akan mulai dieksekusi setelah proses A dan B selesai, berarti jumlah dari proses A dan B berarti 5 tambah 2. Proses D akan dieksekusi setelah proses A, B, dan C selesai, berarti yang terakhir proses E. Proses E akan dieksekusi setelah proses A, B, C, dan E selesai, berarti jumlah dari proses A, B, C, dan D. Nah, pertanyaan yang kedua, kapan selesai eksekusinya? Proses A karena membutuhkan waktu selama 5 detik, berarti proses A akan selesai ketika 5 detik. Selanjutnya proses B, karena lama prosesnya selama 2 detik, dan proses B akan diproses setelah proses A. Sedangkan proses A lama prosesnya 5 detik, berarti merupakan jumlah lama proses A dan B. Selanjutnya proses D, berarti jumlah lama proses A, B, dan C. 13. Sedangkan proses D, berarti jumlah lama proses A, B, C, dan D. Untuk proses E, berarti jumlah proses A, B, C, D, dan D. Jadi ini adalah waktu selesai eksekusi tiap-tiap proses. Untuk soal yang ketiga, hitung turnaround time dari proses tersebut. Turnaround time atau TAT rumusnya yaitu waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Dari rumus tersebut kita harus mencari waktu tunggu terlebih dahulu.
sini waktu tunggu rumusnya yaitu waktu mulai eksekusi dikurangi waktu tiba. Jadi waktu tunggu di sini pada proses A mulai eksekusinya 0 dikurangi waktu tiba, waktu pendapatan 0, berarti 0 dikurangi 0 jadinya 0. Selanjutnya untuk proses B mulai eksekusinya 5, waktu tunggunya 0, berarti 5 dikurangi 0, 5. Untuk proses C 7 dikurangi 0. Untuk proses D ini 13 dikurangi 0. Dan untuk proses yang E itu 21 dikurangi 0. Waktu tunggu sudah kita dapatkan. Untuk menghitung TAT berarti waktu tunggu ditambah lama eksekusi, waktu tunggu ditambah lama proses, berarti TAT. Waktu tunggunya 0 ditambah lama proses 5, 0 tambah 5. Waktu tunggu 5, lama prosesnya 2. Pada proses C, waktu tunggunya 7, lama prosesnya 6. Pada proses D, waktu tunggunya 13, lama prosesannya berapa? Pada proses E, waktu tunggunya 21, lama pemrosesannya 3. Nah, berikut ini adalah TAT-nya atau turun terang atau waktu kedatangan. Soal selanjutnya itu hitung rata-rata TAT. Rumus rata-rata TAT sama dengan sigma TA atau jumlah seluruh TAT dibagi sigma job atau jumlah dari seluruh proses tadi. Jumlah dari seluruh TAT berarti jumlah TAT proses A, B, C, D, dan E dijumlahkan. Totalnya 70. Terus jumlah job atau proses itu ada 5 proses. Berarti 70 dibagi 5. Jadi 14. Jadi rata-rata TAT yaitu 14.